nomor satu creating jobs itu. Karena ya rakyat butuh kerja itu. Kenyataan orang muda butuh kerja banyak, creating jobs. Nah ini kita nomor satunya kita urus supaya orang-orangnya itu memang skillnya mumpuni, oke, sehingga mereka bisa mendapatkan kerja yang berkualitas. Jadi pembangunan manusia ya, dalam konteks creating jobs ini itu jadi nomor satu. Tapi ya apa? katanya Anies Caimin perubahan, tapi ya sama sekarang. Ah. Tapi poinnya di sini apa? Poinnya kalau lu mau memanfaatkan bonus demografi Indonesia jadi negara maju, ya harus 7% itu bukan nggak bisa ditawar. Kalau enggak, ya bonus orang-orang produktif ini nganggur. Sobat Hobi, ketemu lagi di episode Filosofi Robi. Ya udah berapa lama ya kita nggak muncul karena satu dan lain hal. Tapi mudah-mudahan kita mulai lagi. Sekarang tentunya bersama Budi Adiputro. Yeay, banyak pertanyaan lagi saya tanya kepada Kang Fobi yang 2-3 minggu kita absen. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di belakang? Apa ya? Kalau gue kan tetap, lu bisa lihat, lu bisa tracking perjalanan Budi Adiputro itu di Total Politik. Kalau Robi Muhammad ini apa yang lebih misterius ya? Terjadi dalam 2 minggu terakhir? Apakah ada posisi baru, tugas baru, tanggung jawab baru untuk demokrasi kita? Untuk menguatkan demokrasi benar banget. Jadi gue ditugaskan untuk di Direktorat Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Direktorat Narasi dan Konten. Ya. Oh, betul. Itu berarti benar dugaan kita selama ini ya. Kenapa? Berarti Kang Robi yang memasuk isi konten kepala dan cuaca publik, ruang publik. Kampanye. Dan, ya. Nggak gimana Kang? Apa tuh tugas utamanya apa? Tupoksi. Tugas utamanya itu kan narasi ya. Narasi itu jadi menurut gue sih menjembatani dari hal teknokratis, visi misi, program yang harus dihitung benar, pokoknya dipertimbangkan baik-baik, kan ini isu teknokratis. Ya. How to govern lah. Di sisi lain ada urusan komunikasi politik. Nah, narasi ini menjembatani inilah antara supply dan demand masyarakat itu kita manage, kita orkestrasi. Oke. Gitu. Hal-hal yang teknokratis dibahasakan atau disesuaikan dengan demand kebutuhan. Atau kebalikannya, masyarakat butuh apa, kita lempar, kita butuh mengadres isu tertentu, ya nanti akan ada respon juga kan, programnya seperti apa. Sama manifestonya Mas Ganjar waktu itu masih ada seberapa besar benang merahnya itu Kang? Bersatu bukan berseteru dan hal-hal lain ya soal keadilan. Kita sekarang udah lebih spesifik ya, jadi kan sekarang kita udah anggap aja itu mengenalkan Mas Ganjar lah. Nah sekarang kan Mas Ganjar udah resmi nih. Capres dan Cawapres sama Prof. Mahfud. Nah, jadi kan kita ngomongnya isu ini dua pasangan Capres-Cawapresnya mau ngapain sih buat Indonesia kan gitu. Nah, jadi ada shift gear personnel berikutnya lah. Kalau manifesto itu masih gigi 2 lah ya. Mengenalkan pribadi lah Mas Ganjar. Iya. Sekarang Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ini mau ngasih apa buat Indonesia gitu. Nah, sebelum kita masuk mau ngasih apa buat Indonesia, soal Pak Mahfud sendiri ini kan nama yang cukup mengejutkan karena belakangan katanya Sandi yang menguat, ada nama Kofifa, Ridwan Kamil. Kita kayaknya hampir sepakat waktu itu nih Soekarno-Hatta versi baru, tapi kan namanya politik ya kan. Kita lihat nama Pak Mahfud sendiri kan secara elektoral kan memang nggak terlalu gemilang ya kan, nggak seperti calon-calon lain yang pernah kita sebut. Tapi apa yang spesial dari sosok Mahfud MD sehingga mungkin lu pikir nih orang bisa melengkapi Mas Ganjar? Ya, soal keputusannya tentu itu urusan para ketum partai lah ya, kita nggak tahu. Bukan urusan saya ya. Kita nggak. Urusan ketum partai. Above our pay grade. Nah tapi menurut gue sih ini pilihan yang cocok pas karena gini, ini terlepas dari isu elektoral tadi, ya. Tapi Pak Mahfud ini memang katakanlah duet pas dengan ternyata ya, setelah gue baru tahu juga dengan Mas Ganjar gitu. Dalam arti gini, nah ini mau nggak mau lu harus masuk ke program visi misinya Mas Ganjar. Apa yang menurut lo? Jadi kan Mas Ganjar tuh selalu buka semuanya dengan fakta bahwa Indonesia ini sedang kebanjiran orang-orang muda yang produktif. Atau disebut bonus demografi. Yang kalau lu nggak kelola, mereka jadi pengangguran. Jadi malah petaka demografi. Nah, kalau bahasa Pak Arsad bukan bonus demografi, demografi dividen. Nah, sebelum ke sana,
bonus demografi dulu. Kalau lu nggak kelola jadi malapetaka demografi, kalau lu kelola jadi Dividen. keuntungan demografi atau dividen demografi. Oh, gitu. Jadi Iya. justru jadi itu challenge-nya di situ. Jadi, nah ini kita serius nih kita gimana Iya. caranya. Nah untuk itu perlu pastinya manusianya yang banyak ini di upgrade skillnya kan terus menerus. Kedua harus ada lapangan kerja, harus ada industrialisasi. Nah kita tahu sebenarnya kalau secara apa ya, secara mentahannya Indonesia ini oke banget. Kita punya bahan mentah, tenaga kerja terampil banyak, pasar banyak. Kan yang susah nih coordination problem antara tiga ini. Nah jadi ini urusan tata kelola apa. Nah ini ternyata Prof. Mahmud ahlinya kan. Beliau bisa beresin nih segala carut marut ekonomi biaya tinggi macam-macam itu. Yang persoalannya non ekonomi semua. Yang problemnya kan. Hukum, ya, tata kelola, pemerintahan, ya, dan juga dukungan publik kan ini proyek ada di seluruh Indonesia. Dan ternyata ini Prof. Mahmud yang tugas beliau beresin ini. Ya. Bukan berarti Mas Ganjar nggak bisa, tapi Prof. Mahfud punya expertise dan pengalaman di situ. Di sini ya pas banget, karena itu tadi ini soal tata kelola, soal kepastian hukum buat semuanya kan kayak gitu. Ini kenapa ada ini Intel kayak laler ya? Mungkin drone itu. Ini nonton film-film Hollywood ya, drone-nya udah mulai laler ya. Iya. Tapi gini Kang, banyak yang bilang gini loh, Pak Mahfud dan Pak Ganjar, dua-duanya mungkin core-nya ada di politik hukum dan keamanan. Karena Pak Mahfud dan Pak Ganjar expertise dan pengalaman panjang di politiknya ada di bidang-bidang itu. Dua-duanya. Loh, kayaknya kan kebutuhan kita ke depannya kan kebutuhan ekonomi gitu. Menurut lu seberapa penting gitu manifestasi dari latar belakang kandidat ini dengan kebutuhan real yang ada, misalnya bonus demografi, soal kebutuhan ekonomi. Lu jangan lupa Pak Ganjar ini kan kepala daerah 10 tahun. Jadi udah tahu kebutuhan real masyarakat. 10 tahun itu kan lama. Ya. Dia udah tahu pasti lah gimana di Jawa Tengah itu kan. Termasuk ekonomi, termasuk infrastruktur, jalan rusak. Kalau di daerah itu isu besar kan ternyata infrastruktur. Jalan transportasi kayak gitu. Nah jadi justru itu Pak Ganjar itu udah pengalaman cara merespon demand kebutuhan masyarakat. Ya. Terus kawan mau di scale up ke skala nasional. Nah untuk itu karena kita demokrasi kan harus ikut aturan dan ikut prinsip-prinsip demokrasi ya kita nggak bisa main tabrak sembrono gitu. Nah di sini peran Prof. Mahfud itu akan penting. Oke, jadi bukan cuma kebutuhan akan ekonomi, makanya wakilnya tapi butuh sosok seperti Pak Mahfud. Ekonomi itu diberesinya yaitu lewat peraturan yang konsisten, regulasi yang tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk BUMN mungkin nantinya kayak gitu. Oke, saling melengkapi tadi ya. Iya, hal-hal yang krusial. Nah, Kang, kita masuk ke program-program. Apa yang paling penting yang mungkin bisa di-highlight dari visi misi Mas Ganjar yang udah menyebar kemana-mana nih? Dia berjalan menyongsong kota masa depan kan seperti di film Back to the Future, menenteng jas ya kan. Kenapa nggak dipakai jas itunya? Jasnya kenapa nggak dipakai tuh Pak Mahfud ya? Kan kerja kan. Oh kerja tuh nggak pakai jas Mas Ganjar. Kalau seremonial dipakai. Iya. Oke, gimana? Nomor 1 creating jobs itulah. Karena ya rakyat butuh kerja itu. Kenyataan orang muda butuh kerja banyak, creating jobs. Nah ini kita nomor 1-nya kita urus supaya orang-orangnya itu memang skillnya mumpuni, sehingga mereka bisa mendapatkan kerja yang berkualitas. Jadi pembangunan manusia ya, dalam konteks creating jobs ini itu jadi nomor 1. Dan nomor 2 tentu manusia seperti apa, ini ada masuk teknologi ya penting. Ya intinya skillnya dinaikkan lah, di-upgrade. Dan ini bukan hanya sekali dua, tapi terus menerus lah konsepnya gitu. Oke, tapi itu pelan-pelan. Creating jobs dengan manusia yang skillnya di-upgrade. Ya gimana cara mengejawantakan creating job? Karena Pak Jokowi pun juga berusaha betul kan selama ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi kita terbaik untuk tadi kan gue bilang Indonesia kan ini kan creating jobs ini kan industrialisasi kan sebetulnya. Bahan mentah punya, pekerja terampil ada, market ada. Nah sebetulnya kalau bahan mentah, katakanlah kita bahan mentah sama marketnya ini kan udah given lah ya. Meskipun ya kita bisa benahi ragu, tapi kan yang masih bisa kita tingkatkan itu kan si pekerja terampilnya ini. Kan? Nah ini harus di-upgrade supaya ya tambah menarik orang untuk buka pabrik di sini dengan meng-upgrade
orang-orangnya ini dengan ya itu tenaga kerja skill yang oke banget gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa lagi compete dengan argumen katakanlah pekerja murah, enggak, tapi pekerja yang lebih ya value-nya lebih tinggi lah. Oke. Gitu. Yang tadi itu ya, ciptakan pekerjaan, ciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan. Ya, yang Salah ujungnya satunya. pertumbuhan, dan tapi kita uniknya kan kita ada bahan baku sama market. Jadi kita tuh istilah kita semua ada di kita. Iya. Semua ada di kita. Bahan bakunya ada di kita, pekerjaannya di kita, konsumennya ada di kita juga. Nah ini keren banget sebenarnya Indonesia ini. Cuman kan masalah koordinasi. Dan kita harus terus upgrade orangnya ini, manusianya ini. Kira-kira gitu. Oke. Yang kedua, pilar keduanya apa Kang? Pilar kedua ya ekonomi tentunya. Ekonomi dan untuk Mas Ganjar sendiri dan Prof Mahfud fokus di ekonomi baru lah kita sebut ya, ekonomi hijau. Nah itu gimana tuh? Ekonomi biru sama ekonomi digital lah. Nah ekonomi hijau ini kan dan ekonomi biru ini kan ekonomi yang baru. Tadi lu bilang kan ekonomi yang out of the box. Pasti kan butuh pemahaman, butuh teknologi yang tinggi, cost yang juga nggak murah. Dan apa yang kira-kira perlu dilanjutkan dan perlu diimprove dari 5 tahun terakhir? Secara mindset sebenarnya udah kita udah mulai. Secara mindset tuh bahwa ekonomi hijau ini kan tren dunia. Bahwa ya sekarang perusahaan kalau mau jual itu kan dicek produk ini listriknya dari mana nih, listrik energi terbarukan atau enggak gitu kan. Kalau misalnya listriknya dari batu bara mereka kena penalti kan, kurang lebih gitu. Nah Indonesia kan banyak gitu. Banyak energi terbarukan, kita juga bisa carbon trading gitu, offset. Jadi intinya perusahaan-perusahaan besar dunia ini butuh butuh proses bisnis, proses produksi yang hijau. Nah itu bisa dilakukan di Indonesia. Itu karena misalnya kita punya air, kita punya angin, punya apa. Nah itu yang kita bisa genjot lah. Gitu. Sehingga produk-produk kita kalaupun pergi ke negara-negara yang mensyaratkan hal-hal tadi kita bisa comply ya. Iya, enggak. Ini mungkin ya ini kan luas ya, tapi yang gampangnya dulu ini perusahaan-perusahaan besar dunia yang sekarang tiba-tiba lu nggak bisa hanya bikin produk ya iPhone gitu-gitu aja keluar, nggak, tapi lu harus comply. Oke. Nah itu kalau pabriknya di Indonesia kita ingin janjikan lu akan comply dengan segala urusan sustainability hijau ini gitu. Karena kita nyediain ya energi terbarukan apa. Jadi lebih kita menyediakan fasilitas hijau untuk perusahaan-perusahaan besar dunia datang ke Indonesia, dan itu akan buka lapangan kerja juga. Jadi kita kayak dapat double barrel gitu keuntungan gitu. Iya, shiftingnya berarti harus serius ya. Selama ini kan banyak yang menganggap bahwa kita nih kayak shiftingnya nggak serius. Misalnya nih soal polusi Jakarta. Wah Jakarta polusi ini kita harus pakai electric vehicle. Tapi kata Rocky ya teman kita, gimana lo pembangkit listriknya masih pakai diesel semua atau pakai batu bara semua. Itu menurut gue tahap 2-nya lah itu. Jadi ini kita menggunakan kelebihan kita kayak tadi ya, energi terbarukan. Terus hutan kita itu kan bisa dijual, karbonnya, offsetnya kan bisa dijual. Nah, jadi ke sana dulu. Jadi ini kita manfaatin apa yang ada dulu ya. Yang ada untuk memicu pertumbuhan ekonomi gitu. Ya memang kita masih ada PLTU batu bara. Meskipun ini kita punya roadmap-nya lah ke depan kayak gimana. Tapi yang bisa cepat sekarang itu manfaatin yang udah ada, yaitu hutan kita yang terus dibenerin, terus energi terbarukan. Nah itu akan menarik perusahaan besar dunia untuk datang ke sini. Kalau digitalisasi ya, ini juga penting kan. Ke depan kita akan menghadapi semuanya katanya kalau mau lebih efisien, lebih transparan, lebih governance-nya lebih bagus harus go digital. Tapi kemarin juga ada yang terdampak nih. Pedagang-pedagang pasar Tanah Abang beberapa waktu lalu sempat ribet karena TikTok Shop dan macam-macam ini pas Ganjar dan Pak Mahfud ada di posisi itu makanya mana? yang penting ada regulasi, ada aturannya. Jadi yang penting orang datang ke sini tuh jelas regulasinya apa dan ditegakkan juga hukumnya kan. Nah ini soal kepastian hukum lagi. Jadi digital itu semata-mata bukan urusan teknologi, kita sadar kan. Ini urusan hukum, urusan regulasi. Nah ini di situ Pak Mahfud. Di situ juga kita Pak Mahfud dan ya tentu Mas Ganjar juga bahwa ya digital itu udah jadi ekosistem yang komplit lah, bukan teknologi aja, termasuk sosial, budaya. By the way, Mas Ganjar tuh selama ini atau mungkin Pak Mahfud gitu di portofolionya di Menko Polhukam dan di Gubernur Jawa Tengah itu record untuk melakukan digitalisasi yang agak serius tuh Kang Robi lihat gak sih?
Di Jawa Tengah itu sangat serius Mas Ganjar. Ini mungkin orang belum banyak yang tahu. Gue tahu karena Ya, karena kita lu direktur narasi karena kan. kita di brief lah ya apa yang dalam. Iya. Tapi gini, jadi 2013 ketika Mas Ganjar baru pertama jadi gubernur, kan beliau ini kan politisi yang merangkak dari bawah. Jadi insting Mas Ganjar itu kan memang ya itulah tuanku adalah rakyat itu. Jadi memang Mantap. yang pertama itu lihat keluhan rakyatnya apa. Hmm. Jadi itulah, jadi yang pertama dilakukan dan yang pertama Mas Ganjar lihat itu ternyata keluhan-keluhan ini apa ya? Semuanya manual lah, tanpa memanfaatkan digital. Karena Mas Ganjar pakai Twitter dulu pegang sendiri. Pegang sendiri. Sekarang udah terlalu banyak mention kayaknya nggak cukup kali ini ya. masih 2013 nih, pegang sendiri beliau pakai terus panggil kadis apa semuanya nulis gitu kan. Wah, ini nggak nyambung nih gitu. Antara dia pakai katakanlah pakai Twitter, pakai medsos, terus ternyata ya semua jajarannya belum. Nah, jadi salah satu inovasi yang pertama itu ya nampung keluhan masyarakat lewat sistem digital itu, lapor gubernur. Nah, itu inovasinya. Dan waktu itu kayaknya kalau nggak salah Mas Ganjar cerita, ternyata banyaknya keluhan tuh mayoritas soal jalan yang rusak. Oke. Dan kalau dianggap kan masyarakat Jawa Tengah kan masih masyarakat yang banyak yang tradisional gitu kan. Iya, pastinya. Jadi ya digitalisasi mau nggak mau, suka nggak suka itu juga udah dipaksakan, dibiasakan tapi sama masyarakat selama 10 tradisional. tahun udah terbiasa. Jadi dan lapor pokoknya sistem digitalisasi mungkin sebetulnya. Nah, inilah mungkin. Itu sebetulnya bisa dibilang karya utama Mas Ganjar Jawa Tengah, tapi nggak kelihatan, nggak ada benda fisiknya kan digitalisasi ini kan gitu. Iya. Ada nggak Kang yang mau, kan ada legacy atau monumen di daerah, ini khas kepala daerah yang selalu naik pangkat gitu ya, yang mau di ekspor gitu ke level nasional. Pertama lapor gub itu lapor gitu berjalan. Jadi ada sistem orang lapor gitu kan digital, terus nggak semuanya ke Mas Ganjar tapi ke jajaran lah, ke kadis-kadis apapun itu. Terus di level nasional ada bisa monitor. tuh. Itu bisa nanti. Meskipun kita udah punya mekanisme banyak sekali kayak gitu kan, pelaporan-pelaporan iya, kan. tapi pelaporannya makanya inovasi itu dibalik itunya gitu kan. Ada nomornya ada, cuman kita nggak tahu itu kayak black box aja kan gitu. Nah, ini yang sedang dibenahi dan Mas Ganjar itu sebenarnya punya sistem yang udah jadi gitu. Dan kedua kan sekarang ini kan sebetulnya ada aturannya ya, bahwa ada mall pelayanan publik itu loh. Bahwa orang datang ke satu tempat ngurus apapun, birokrasi izin selesai. Itu Jawa Tengah tuh? Di Jawa, jadi jumlah mall pelayanan publik terbanyak itu ada di Jawa Tengah. Oke. Ada Jawa Tengah itu. Dan itu prestasi ya menurut gua karena kan nggak gampang itu ngatur kabupaten, bupati, wali kota, apa semua punya inilah apa aturan masing-masing, ego masing-masing, tapi bisa dijadiin apa sinergi gitu. Ya, nah Kang, ini kan salah satu yang dituntut publik adalah bukan hanya apa yang akan dirasakan 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan ketika nanti kita punya demografi dividen tadi kan. Ini masalah jarak dekat aja nih. Rabun dekat problemnya. Ada El Nino, ada kondisi situasi global yang nggak jelas sehingga semua udah mulai merangkak naik nih. Nah, Mas Ganjar sendiri rabun dekat misalnya yang kekeringan aja. Air akan serius. Nah, soal embung nih kan rame tuh di Twitter, embung-embung yang dibangun segala macam. Mas Ganjar tuh selama 10 tahun ini gue mesti cek. Pokoknya bangun cukup banyak embung lah, mungkin 1.000 lah kalau nggak salah. Jadi kekeringan itu kan bukan gampang sorry tapi intinya solusinya bisa lu tampung air kan gitu kan. Menghadapi masa kering, ya lu nampung air kan gitu solusinya. Nampung air ya embung. Embung kalau bendungan kan gede ya, butuh 4-5 tahun bangun. Tapi embung ini setahun jadi loh. Jadi nanti ini sedang masih dikaji lah gitu. Kira-kira Mas Ganjar nanti dan Prof Mahfud punya target bangun berapa embung. Karena itu solusi yang real lah, nampung air. Nanti kalau kering ya air ada dari tampungan itu kan. Oke, dan Jawa Tengah kurang lebih bisa survive gara-gara embung-embung itulah ya, yang mungkin bisa nanti dijual sama Mas Ganjar. Oke, Kang, yang terakhir. Ini soal keberlanjutan. Banyak yang mulai mempertanyakan, banyak yang mulai menyaksikan ini. Mas Anies juga banyak ngomong soal keberlanjutan juga. Pak Prabowo apalagi. Mas Ganjar ini tetap akan pakai narasi dan semangat keberlanjutan yang sama apa gimana? Lu lihat ada perspektif nggak soal?
gini ya, kalau lu nanya agak ini filosofi Robi. Hmm. Kalau lu nanya serius, ya harus keberlanjutan lah. Kita punya bonus demografi yang bisa jadi malapetaka demografi. Kalau lu nggak apa-apain, kita hancur lebur ini negara. Nah, lu cek target pertumbuhan ekonomi di visi misi Ganjar berapa? 7%. Ya. Lu cek target pertumbuhan ekonomi di visi misi Anies Caimin berapa? Kalau nggak salah kita 5,5%. Ini bukan soal realistis mana. Ini bukan soal optimis nggak optimis ya? Iya, jadi kan Tapi ya apa? katanya Anies Caimin Perubahan, tapi ya sama sekarang. Ah. Tapi poinnya di sini apa? Poinnya kalau lu mau memanfaatkan bonus demografi Indonesia jadi negara maju, ya harus 7%. Itu bukan nggak bisa ditawar. Kalau enggak ya bonus orang-orang produktif ini nganggur, itu aja gampang. Jadi berkelanjutan itu bukan kayak apa ya? Bukan semata-mata bangun nambahin jalan tol, enggak gitu, tapi kan mindset bahwa apa yang dituju itu ya Indonesia harus keluar dari middle income trap ini, itu kan ya targetnya gitu. Nah, sekarang cara mana yang real gitu kan. Iya, jadi sebenarnya akhirnya pada ujung-ujungnya beradu dan bertarung mengenai keberlanjutan seperti apa. Iyalah, kalau kita sepakat. Gimana metode keberlanjutannya? Kalau Jadi kita sepakat Indonesia mau keluar dari middle income trap, mau jadi negara maju tahun 2045. Atau kita ya mau jadi kayak negara Amerika Latin yang ya gitu-gitu aja yang dikuasai gangster ujungnya kan gitu. Itu. Oke. Terima kasih Kang Robi. Terima kasih. Menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang mudah-mudahan saya tercerahkan, yang lain juga tercerahkan. Mudah-mudahan, kalau lu mestinya pasti dong. Ya, pasti itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tutup dong. Dan umat yang beriman. Aku udah beriman loh sekarang. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sekian episode Fobik kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.